ini juga buat karedok ya. Kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 35 ya, Kejadian pasal 35 ayat 22 sampai 29. Kejadian pasal 35 ayat 22 sampai 29. Baik, saya akan bacakan Kejadian pasal 35 ayat 22 sampai 29. Ini judulnya anak-anak Yakub ya, Ishak mati ya. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Jilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Nah, ini ya. Jadi cerita akhir dari hidup Ishak ya, sebagai bapak orang beriman ya, Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Dikatakan di sini bahwa anak-anak Yakub itu ada 12 ya, dari 4 wanita ya. 12 dari 4 wanita ya. Jadi tidak ada yang memperkirakan bahwa janji Tuhan itu bisa ya ditepati. Dulu ketika Abraham sudah tua, tidak punya anak, orang mungkin ragu, kok bagaimana Tuhan bisa menepati janjinya bahwa Abraham akan diberkati dengan keturunan sangat banyak seperti bintang langit pasti di laut ya. Anaknya nggak punya. Nah, ternyata Tuhan menepati janjinya dengan Sarah ya, yang mengandung ya. Jadi memang Tuhan katakan harus dari Sarah, sedangkan waktu Sarah mandul. Tapi ternyata Tuhan tidak kewalahan. Itu istilah dulu saya kuliah ya, rektor kita itu, rektor saya itu STI, Pak almarhum Pak Kris ya. Pokoknya Allah tidak kewalahan itu ya. Jadi dia ternyata mampu ya, walaupun umur Abraham sudah 100, Sarah 90, ternyata ya masih bisa mengandung ya. Dan lahirlah Ishak. Nah, Ishak itu kemudian setelah Ishak besar ya, dicarikan istri sama Abraham dan dapatlah Ribka ya, dicarikan ke tempat di mana Abraham dulu berasal ya, adiknya Laban. Nah, Ribka kemudian mengandung juga ya, sempat mandul kemudian mengandung, dan lahirlah 2 anak kembar ya, Esau dan Yakub itu. Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Akhirnya pengen gagal juga nih, karena Tuhan bilang berkat itu harus diturunkan kepada adiknya ya, kepada Yakub. Tetapi sedangkan Ishak
maunya kepada Esau ya. Jadi Ishak berusaha untuk mengalihkan program Tuhan, tapi tetap Tuhan tidak kewalahan ya. Sehingga dengan cara begitu rupa ya Yakub mendapatkan berkat itu ya, berkat yang diturunkan dari Abraham kepada Ishak dan jatuh kepada Yakub bukan kepada Esau ya. Dengan cara begitu rupa sehingga Yakub mendapatkan berkat itu sesuai ya dengan apa yang firmankan Tuhan, dan Tuhan berjanji pada Yakub bahwa apa yang dijanjikan kepada Abraham, kepada Ishak dan juga kepada Yakub itu, bahwa Tuhan akan memberkati Yakub seperti dia memberkati Abraham, seperti Tuhan juga memberkati Ishak dan dia akan memberkati Yakub. Nah, sehingga ternyata ya dari Yakub lah itu anaknya jadi banyak ya, ada 12 yang akan menjadi 12 suku Israel ya. Dirincikan di sini bahwa anak-anak Yakub dikatakan anak-anak lelaki ya, Yakub 12 orang jumlahnya, jelas ya, 12 laki-laki, 1 perempuan yaitu Dina. Nah, anak-anak Lea ialah, nah Lea itu istri Yakub yang pertama ya, walaupun dia gak suka ya, tetapi tetap ya Lea itu memberikan anak laki-laki dan banyak ya. Katakan itu Ruben 1 anak sulung, Yakub 2 Simeon, 3 Lewi, 4 Yehuda, 5 Isakar dan 6 Zebulon ya. Ada 6 anak yang dilahirkan dari rahimnya Lea itu ya. Kemudian anak-anak Rahel, jadi istrinya yang kedua, kakak adik nih, Lea sama Rahel. Rahel memperanakan Yusuf dan Benyamin, cuma 2 ya itu ya. Jadi Lea 6, Rahel 2 ya, sudah 8. Jadi dari 2 istrinya itu 8 laki-laki didapat oleh Yakub. Nah, kemudian dari Bilha ya, budak perempuan Rahel, dapat lagi Dan serta Naftali. Jadi ada 2 lagi tambah ya. Bilha itu ya budaknya Rahel yang diberikan kepada Yakub, itu lahir 2, Dan serta Naftali ya. Jadi sudah 10. Nah, kemudian dapat lagi dari anak-anak dari Jilpa ya, budak perempuan Lea, yaitu Gad dan Asher. Jadi pas 12 ya. Dari budaknya masing-masing 2, Rahel juga 2, tapi paling banyak adalah Lea itu ya, 6 itu. Jadi walaupun Yakub ya lebih suka kepada Rahel, tetapi yang melahirkan banyak anak itu Lea. Nah, itu walaupun Yakub nggak suka, tetapi Lea betul-betul memberikan itu cukup banyak anak ya. Melalui Lea lah Tuhan memberkati Lea sehingga memberikan banyak anak, walaupun dia nggak disukai oleh Yakub, tetapi Lea yang lebih banyak. Walaupun Rahel disukai Yakub, tetapi dia hanya dapat 2 ya. Dari budaknya masing-masing 2, itulah anak-anak Yakub ada 12, dan yang akan menjadi suku bangsa ya, bangsa Israel atau umat Tuhan itu ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan sekali lagi Tuhan tidak pernah kewalahan walaupun banyak yang berusaha untuk menggagalkan programnya, termasuk Ishak ya, ingin menggagalkan, tetapi tetap program Tuhan itu berjalan dengan baik ya. Dari Abraham berkat itu dimulai turun kepada Ishak ya, turun juga kepada Yakub, itu bukan kepada Esau ya. Kemudian dikatakan itulah anak-anak laki-laki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. Nah, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya, sampai dia. Jadi karena dia udah pulang kanan, sampai dia kepada Ishak ayahnya, dan dikatakan di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Bayangkan, sampai Ishak tua ya, tanah Kanan itu masih belum mereka miliki, masih menjadi milik orang-orang Het, orang Amori dan segala macam. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham akan diberikan tanah itu
bagi Abraham dan keturunannya ya. Nah, terus apakah Ishak, Yakub begitu aja ngusir orang Het? Nggak bisa ya. Tetap mereka harus tunggu ya kapan Tuhan memberikan itu. Dan Ishak tinggal ya di tanah Kanaan sebagai orang asing. Termasuk juga Yakub ya, sebagai orang asing juga dia tinggal di tanah Kanaan ya. Nah, dikatakan di sini adapun umur Ishak 180 tahun. Jadi waktu ketemu dengan Yakub ya sudah umurnya 180 tahun. Sudah sangat lanjut kalau sekarang ya. Dulu mungkin masih. Tapi ya dikatakan juga sudah lanjut umurnya. Sudah sangat tua ya. Kalau sekarang orang bisa hidup 80 tahun aja itu udah hebat ya. Udah hebat itu, luar biasa. Apalagi Ishak nih sampai 180 tahun dan dikatakan lalu meninggallah Ishak. Nah, Ishak meninggal umur 80 tahun. Lah, kalau kapan Ribka ini ya? Ribka meninggal. Tidak ada ditemukan di sini kapan Ribka meninggal. Kapan Ribka sudah lebih dulu meninggal daripada Ishak ya. Nah, kalau kita keterangannya itu hanya dalam Kejadian pasal 49 itu ada keterangannya bahwa Abraham, Sarah meninggal dikuburkan di sini juga ya, di Mamre, di Makpela itu. Kemudian Ishak, Ribka meninggal dikuburkan di situ. Jadi hanya itu keterangannya. Ishak dan Ribka meninggal dikuburkan di situ juga, dan Yakub juga ya pada waktunya nanti juga minta dikuburkan di sana. Dan Lea ya, Lea juga dikatakan dikuburkan sana nanti ya kalau meninggal. Tetapi anehnya Rahel ya, Rahel itu meninggal dikuburkannya di Efratah ya, di Bethlehem. Nah, ini memang satu rencana Tuhan yang sudah direncanakan bahwa memang Efratah, Bethlehem itu akan menjadi wilayah penting nanti ya. Beratus-ratus tahun yang akan datang, di mana Efratah, Bethlehem itu menjadi kota yang sangat terkenal ya, karena di sanalah lahir juru selamat kita Yesus Kristus ya. Yang sebetulnya janji yang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang paling penting, janji berkat rohani. Bukan hanya berkat wilayah ya, tanah Kanaan, keturunannya sangat banyak ya dan segala macam itu, tapi semua bangsa akan mendapat berkat dari dan Abraham itu. Semua bangsa itu apa? Itu tadi ya, Efrata, Bethlehem, Migdal Eder ya, menara kawanan domba itu di mana Benyamin lahir dan Rahel meninggal waktu melahirkan Benyamin, dan Rahel dikuburkan di sana ya. Dan itu setiap kali orang ya mengingat kelahiran Yesus, dia harus mengingat bagaimana perjuangan Rahel ya waktu melahirkan Benyamin, dan di sanalah Rahel dimakamkan. Tidak seperti Abraham, Sarah dimakamkan di Makpela ya, di Mamre Makpela itu. Nah, Ishak juga bersama Ribka juga dimakamkan di situ ya. Dan Lea pun nanti dimakamkan juga di situ, termasuk Yakub. Hanya Rahel yang misah itu ya. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa ya untuk Rahel, dan dia akan diingat terus ketika orang mengingat kelahiran juru selamat kita ya, Tuhan Yesus itu. Dan dikatakan di sini bahwa ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub maka itu menguburkan dia ya. Jadi menguburkan Ishak ya di Makpela itu, di mana di situ sudah dikuburkan ya Abraham sama Sarah, juga Ribka dan Ishak ya. Sudah empat orang ya dikuburkan sana. Hanya Rahel yang tidak di sana ya. Dan itu mengingatkan kita ketika sebentar lagi kalau kita merayakan Natal, harusnya ya kita ingat kepada Rahel, di mana di situ mula-mula ya Tuhan menetapkan wilayah tempat di mana nanti Yesus, Yusuf, Maria itu tidak mendapatkan tempat penginapan ketika Yesus dilahirkan, dan Tuhan menuntun mereka
ke Efrata, ke Bethlehem, ke Menara Kanan Domba atau Migdal Eder. Disitulah Yesus dilahirkan. Di mana Yesus lahirkan persis seperti yang Tuhan maksudkan, yaitu di kandang domba itu ya, di Menara Kanan Domba, di mana tempat itu adalah tempat yang sangat betul-betul dikhususkan ya untuk domba-domba yang akan disembelih pada hari Paskah, dan domba-domba itu betul-betul diawasi, dijaga ya supaya layak ya untuk dipersembahkan. Dan disitulah Yesus dilahirkan, dan sudah dinubuatkan bahwa Yesus lahir di situ dan sudah akan menjadi korban ya pada hari Paskah nanti ya. Dan dia menjadi domba ya, yang seperti dibuatkan di kitab Yesaya ya, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Nah itulah Yesus. Dan tepat lahirnya di mana? Ribka dimakamkan, Rahel dimakamkan ya ketika selesai melahirkan Benyamin ya. Jadi setiap kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus, kita diingatkan dengan peristiwa ini, di mana Tuhan sudah begitu merencanakan dengan sempurna ya programnya ya, tidak bisa gagal. Tuhan tidak pernah kewalahan ya, itu istilah dari mantan rektor saya ya yang di ST itu Pak Kris. Jadi Tuhan tidak pernah kewalahan, dan memang ya dia Allah dan dia nggak pernah kewalahan. Selalu aja ada cara Tuhan untuk ya membuat programnya itu berjalan dengan mulus gitu. Dan itu yang harus kita percayai, bahwa Tuhan yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, Yakub juga sama seperti yang kita percaya sekarang, bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan ya, tidak pernah kewalahan untuk menolong kita ya. Dia pasti menolong kita, dan dia pasti juga ya selalu ada memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita buntu. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita bisa lepas ya dari pergumulan kita dan menang ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Baik, itu aja firman Tuhan ya.